Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak, kita akan belajar mengenai sejarah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pertama, kita akan belajar mengenai biografi Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang masuk pada jajaran Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yang diberi gelar dengan gelar Dzunurain. Kenapa diberi gelar Dzunurain? Karena beliau, Utsman bin Affan itu menikah dengan dua putri Rasulullah. Yang pertama, beliau menikah dengan Sayyidah Ruqayyah. Kemudian setelah beliau meninggal, maka Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum. Apa arti dari Dzunurain? Dzunurain itu adalah dua cahaya. Kenapa dua cahaya? Karena menikah dengan dua putri Rasulullah. Secara nasab, Utsman bin Affan itu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Rasulullah, karena dari asal usul nasab Utsman bin Affan itu masih bersambung dengan asal usul nasab Rasulullah. Di samping Utsman bin Affan itu sebagai menantu Rasulullah. Utsman bin Affan masuk Islam berkat ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam pada masa awal disebut dengan golongan as-sabiqun al-awwalun. Apa arti dari as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun itu adalah orang yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan itu lahir di kota Thaif sekitar tahun 577 Masehi. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-As, kemudian ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Beliau wafat diawali dengan suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu pemberontakan sampai beliau terbunuh. Beliau meninggal pada hari Jumat pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Itu sekelumit biografi Sayyidina Utsman bin Affan. Terus kemudian kita berlanjut pada ciri-ciri dan kepribadian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah orangnya sangat rupawan, kemudian mempunyai sifat yang lemah lembut, jenggotnya lebat, mempunyai tulang yang persendiannya besar, kemudian bentuk mulutnya bagus. Di samping itu juga Utsman bin Affan itu mempunyai kekayaan yang luar biasa, tapi kemudian beliau memilih hidup sederhana dan harta kekayaannya disedekahkan untuk perjuangan Islam. Keistimewaan yang dipunyai oleh Utsman bin Affan diantaranya adalah, dan ini pernah dipuji oleh Rasulullah, beliau sebagai orang yang pemalu dan sangat dermawan. Dalam satu kisah, saking dermawannya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau pernah menyedekahkan salah satu kekayaannya di salah satu perang, yaitu perang Tabuk. Beliau mendermakan untanya sekitar 950 unta untuk perang itu. Terus kemudian beliau mempunyai keistimewaan sebagai sahabat yang pemalu,
sampai Rasulullah pernah bersabda bahwa tidakkah kalian malu kepada para sahabat yang lain kepada orang ini. Yang dimaksud orang ini adalah Sayyidina Utsman. Bahkan malaikat pun malu kepada orang itu. Orang itu adalah Sayyidina Utsman. Terus selanjutnya, ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, maka kepemimpinan Utsman bin Affan itu banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh Sayyidina Utsman. Di antaranya adalah beliau melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu kodifikasi Al-Quran. Sehingga pada masa Sayyidina Utsman, kodifikasi Al-Quran itu ditulis, digandakan menjadi 5, disebar ke berbagai daerah dalam rangka agar bacaan-bacaan umat Islam pada waktu itu bisa seragam. Namun kemudian bacaan-bacaan itu masih tetap ada perbedaan. Yang kedua adalah beliau membangun gedung pengadilan. Terus kemudian yang ketiga, renovasi Masjid Nabawi. Yang keempat, Utsman bin Affan itu membentuk armada laut pertama dalam Islam. Karena wilayah kekuasaan Islam semakin lebar, maka kemudian atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau akhirnya menyepakati untuk membentuk angkatan laut. Selanjutnya kita masuk pada pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu memerintah berkisar selama 12 tahun. Beliau itu dipilih oleh Dewan Syuro yang waktu itu beranggotakan 6 orang, termasuk Utsman bin Affan yang dibentuk oleh Sayyidina Umar sebelum beliau wafat. Tujuannya adalah Dewan Syuro itu memilih salah satu di antara anggota dewan, dan akhirnya terpilihlah Sayyidina Utsman sebagai pemimpin umat Islam waktu itu. Memimpin selama 12 tahun. 12 tahun itu dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama itu adalah kepemimpinan Sayyidina Utsman diwarnai dengan kemajuan yang luar biasa. Tapi kemudian 6 tahun berikutnya kepemimpinan Sayyidina Utsman itu dialami dengan kemunduran yang di dalamnya ada banyak pemberontakan-pemberontakan yang banyak tidak puas terhadap kepemimpinan Sayyidina Utsman. Terus kemudian Sayyidina Utsman juga menghadapi kasus. Di antara kasus yang dihadapi oleh Sayyidina Utsman adalah penyelesaian terhadap terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu dituntut untuk segera diadili oleh orang-orang yang mendukung Sayyidina Umar. Terus yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah beliau Sayyidina Utsman menghadapi fitnah-fitnah, sehingga berbagai tuduhan-tuduhan yang dimotori oleh orang-orang munafik, sehingga fitnah itu berakibat fatal terhadap Sayyidina Utsman sendiri, sehingga terjadi pembunuhan ketika Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran, dan itu menjadi sejarah kelam bagi umat Islam. Sekian untuk pelajaran kali ini tentang khalifah yang ketiga yang masuk pada jajaran Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.